Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama dalam persekutuan doa penghiburan atas meninggalnya almarhum Ibu Endah Krismiati. Dan almarhum Ibu Endah Krismiati adalah adik dari saudara kita, Ketua Majelis GKJ Juwiring, Bapak Dunung Sutoto. Dan keluarga besar dari almarhum Bapak Ibu Rapati merasa sangat kehilangan oleh karena meninggalnya adik yang dicintai, yang dikasihi, yang pulang ke rumah Bapak. Demikian juga sang suami Bapak Marman. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama memasuki persekutuan doa penghiburan ini di dalam saat teduh sejenak. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apapun yang terjadi, baik suka ataupun duka, kita harus tetap berbahagia karena Yesus menyertai kita. Dan kita memiliki Yesus Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang kita. Bersama-sama kita naikkan Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 2, Ku berbahagia.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu terus-menerus di dalam kesedihan ataupun kekecewaan, karena Yesus bersama kita. Yesus senantiasa menolong kita, dan mari bersama-sama tinggal bersama Yesus di dalam naungannya dan dekat kepadanya. Kita naikkan Kidung Jemaat 329 bait 1 dan 4, tinggal sertaku. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Dalam kondisi apapun juga Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah mengangkat kami dari segala dosa kami. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang senantiasa ada dan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Namun kami pun juga menyadari Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, dan oleh karena keterbatasan kami seringkali jatuh dalam dosa. Bahkan karena kesengajaan kami rela untuk lari daripadamu, dan kami lebih memilih jalan kami sendiri. Ampunkanlah kiranya dosa dan kesalahan kami, tahirkanlah kami, sucikanlah kami, dan mampukan kami untuk senantiasa hidup hanya berdasarkan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk terus-menerus setia kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa setia di dalam mendampingi kami, menggendong, menggandeng kami di dalam perjalanan hidup kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada tanggal 25 Mei 2020, tepatnya pada hari ini, pada jam 4 pagi tadi, saudara kami yang terkasih, almarhum Ibu Endah Krismiati, telah Engkau panggil menghadap Engkau, dan meninggalkan suami tercinta Bapak Marman, dan juga meninggalkan sanak saudara. Tuhan, Engkau
adalah Allah yang memiliki rencana di dalam kehidupan kami, dan rencanamu indah. Dan saat ini Tuhan, di tengah kedukaan ini, biarlah Engkau hadir menyapa melalui firman, sehingga keluarga besar dari almarhum Bapak Ibu Rabadi, terkhusus suami dari almarhum Ibu Endah Krismiati, yaitu Bapak Marman, beroleh kekuatan di dalam menjalani hari-hari selanjutnya. Berfirmanlah Tuhan, dan biarlah firman-Mu menyejukkan hati kami, menguatkan kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia tahu bahwa tanpa Dia kita tidak bisa hidup. Dan oleh sebab itu marilah kita juga mengaku bahwa ku perlukan juru selamat, ku perlukan Yesus untuk campur tangan di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita naikkan Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 3, ku perlukan juru selamat. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Roma 8 ayat 38 sampai 39 dan 1 Tesalonika 4 ayat 9. Yang pertama kita akan mendengarkan Roma 8 ayat 38 sampai 39 yang demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lanjutkan 1 Tesalonika 4 ayat 9 yang demikian. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saudaraku yang terkasih, terkhusus keluarga besar almarhum Bapak Ibu Rabadi, saat ini kita menghadapi situasi yang menjadikan
harapan-harapan kita, rencana-rencana kita tertunda. Bahkan tidak hanya tertunda, rencana dan harapan-harapan yang sudah tertata gagal oleh karena situasi kondisi yang ada. Misalnya, ketika kita sudah merencanakan bahwa di dalam liburan tahun ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, kita merencanakan kita akan berkumpul dengan sanak saudara teman, saling bersilaturahmi, bahkan juga kita bersama-sama refreshing, libur bersama, namun semuanya menjadi tertunda. Bahkan di tahun ini, semua yang kita harapkan menjadi gagal. Bahkan ketika ada saudara kita yang sakit, kita tidak bisa menengoknya. Dan itu yang saya alami. Ketika ibu saya sakit, saya tidak bisa pulang ke Magelang untuk melihat, memberikan kekuatan kepada ibu saya yang sakit pada waktu itu. Namun sekarang oleh karena berkat Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, ibu saya sudah sehat kembali. Ada juga ketika ada jemaat yang sakit, saya diberi kabar, hati kecil saya kepingin menengok, namun ternyata tidak diperbolehkan. Ya, ada kekecewaan, ada kesedihan dalam hati saya karena tidak bisa menengok saudara, tidak bisa menengok jemaat yang sedang sakit. Bahkan jemaat yang sakit itu yang tidak bisa saya tengok saat ini sudah meninggal. Hal-hal semacam itu yang menjadikan kita saat ini gagal, saat ini rancangan kita tidak bisa terlaksana, membuat hati sedih dan kecewa. Tidak ada orang yang senang ketika harapannya pupus di tengah jalan. Tidak ada orang yang bahagia ketika rancangannya gagal di tengah jalan. Semua pasti merasa kecewa, semua pasti merasa sedih. Namun di dalam kesedihan kita, di dalam kekecewaan kita harus sadar, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah memiliki anggapan, oh saya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, itu berarti Tuhan meninggalkan saya. Ketika harapan saya saat ini tidak dapat terwujud, berarti Tuhan meninggalkan kita. Tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8 tadi, ayat 38 dan 39, bahwa dikatakan segala sesuatu di sana, apapun juga, itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun yang terjadi tidak akan dapat menghalang-halangi kasih Allah yang akan dicurahkan kepada kita. Tidak ada. Kasih Allah tetap untuk selama-lamanya bagi kita, karena Tuhan senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Apapun tidak akan dapat menghalangi kasih-Nya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terkhusus keluarga almarhum Bapak Ibu Rabati yang saat ini mengalami kedukaan oleh karena adik yang tercinta, almarhum Ibu Endah Krismiati, pada pagi hari tadi jam 4 pagi dipanggil oleh Tuhan. Dan tentunya secara khusus suami yang tercinta Bapak Marman mengalami duka yang luar biasa. Namun di tengah duka yang luar biasa ini, secara umum keluarga almarhum Bapak Ibu Rabati, yaitu Ibu Indri Astuti, Bapak Dunung Stoto, Ibu Ria Prastianingsih, Bapak Puji Sriwidakto,
Bapak Kumorati, Ibu Diah Rahayu Mawanduningsi tidak bisa untuk bersama dengan sang suami, yaitu Bapak Marman, suami dari almarhum Ibu Indah Krismiati, untuk bersama-sama mendukung di dalam doa, untuk bersama-sama menyatakan kedukaan dan menguatkan satu dengan yang lain secara langsung. Yang saya maksud secara langsung itu bertatap muka secara langsung, meskipun bisa lewat HP kita bertatap muka, video call, atau dengan program-program yang lain, aplikasi yang lain. Namun itu akan berbeda ketika kita bisa berjumpa melewati media, yaitu mungkin video call, atau sekarang ada Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Tetapi perasaan itu akan berbeda ketika bisa berbicara secara langsung. Namun kenyataannya ya memang ini harus dihadapi. Semuanya bisa saling telepon, menguatkan satu dengan yang lain, tidak bisa bertemu dengan langsung. Dan ini yang kita lalui saat ini, terkhusus keluarga. Ini bukan berarti Tuhan meninggalkan. Kenapa kok harus kejadian ini yang sedang ada di dalam keluarga besar ini terjadi saat ini dalam kondisi saat ini? Memang kita bisa bertanya dan kita tidak tahu jawabannya, tetapi yang tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan kematian itu bukan suatu tanda bahwa kasih Allah berhenti. Tidak. Kematian bukan suatu tanda kasih Allah itu berhenti, tetapi kematian adalah wujud dari salah satu kasih Allah. Mengapa demikian? Karena dengan kematian itu menjadikan orang terbebas dari kesengsaraan dan penderitaannya di dunia ini. Dan yang kedua, melalui kematian ini menjadi satu-satunya jalan manusia bertemu dengan Sang Kali, manusia bertemu dengan Sang Pencipta, bertemu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, melalui kematian ini, kematian adalah satu-satunya jalan menuju dalam hidup yang kekal, menuju dalam kerajaan surga. Karena kita yakin bahwa siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh kerajaan surga. Jadi kematian yang dihadapi ini adalah proses pindah dari dunia ke dalam kerajaan surga. Sehingga dikatakan bahwa kematian itu adalah jalan kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat menyayangi almarhum Ibu Endah Krismiati. Karena apa? Sakit penyakit, penderitaan tidak akan dialami. Saudara kita terkasih juga sudah bertemu dengan Tuhannya. Tidak hanya bertemu, tapi hidup bersama-sama di surga dengan Tuhan. Dan di dalam surga hanya ada sukacita, tidak akan ada duka lagi. Sehingga kalau ini saya berpisah dengan keluarga saya, dengan adik saya, dengan istri saya, ini berarti kasih Tuhan sudah berhenti. Tidak. Dan meskipun demikian, sekarang keluarga sudah tidak bersama dengan almarhum Ibu Endah lagi, namun kenangan-kenangan itu masih ada. Kenangan-kenangan kasih satu dengan yang lain masih ada, dan itu disimpan menjadi suatu kenangan yang baik. Karena nanti tiba saatnya kita akan bertemu di dalam surga. Tuhan Yesus tidak hanya menyatakan kasih, Dia tidak hanya mengatakan bahwa kasihnya tidak akan pernah berhenti, namun Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Jadi tidak hanya mengajarkan, tidak hanya menunjukkan kasihnya, tetapi mengajarkan supaya setiap orang itu hidup di dalam kasih.
Seperti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9. Dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya sudah belajar cara mengasihi dari Tuhan. Dan kasih ini harus dinyatakan di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, tidak hanya menyatakan kasih, tetapi juga sudah mengajarkan soal kasih. Kita yang sudah diajarkan soal kasih, marilah kita juga hidup di dalam kasih. Seperti tadi, meskipun saya hanya dengar cerita, tapi saya yakin di dalam keluarga ini sudah saling kontak, mungkin saling berbagi perasaan sedih dan saling menguatkan. Nah, kasih ini perlu kita lestarikan. Karena apa? Tuhan sudah menyatakan kasih, kita juga harus menyatakan hidup di dalam kasih. Dan biarlah keluarga besar dari almarhum Bapak Ibu Rabani tetap hidup di dalam kasih. Yaitu yang saat ini keluarga Ibu Indri Astuti, Bapak Tunung Sutoto, Ibu Ria Prastiani Ningsih, Bapak Puji Sriwidarto, Bapak Kumoro Adi, Ibu Diah Rahayu Mawandu Ningsih, dan Bapak Mama. Biarlah keluarga ini tetap ada di dalam kasih Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang memberkati, tetapi menyatakan kasih yang sama. Dan kasih ini perlu dipertahankan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya secara pribadi, Mas Dandi Bramudita, selaku pendeta Gereja Kristen Jawan Juwiring, menyatakan ikut berbela sungkawa atas meninggalnya almarhum Ibu Endah Krismiati, atas dipanggilnya saudara kita ini ke pangkuan Allah Bapa. Dan biarlah untuk Bapak Marman sebagai suami tetap kuat, karena Tuhan mengasihi Ibu Endah Krismiati dan mengasihi saudara dan mengasihi keluarga besar dari almarhum Bapak Endah Krismiati. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita oleh karena kasih Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terus melangkah, terus berjuang menapaki hari-hari yang selanjutnya. Dan yang kedua adalah ungkapan saya bahwa biarlah kasih terus melekat di dalam keluarga besar ini. Tuhan Yesus beserta saudara. Amin. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam suasana duka saat ini yang menyelimuti keluarga besar almarhum Bapak Ibu Rabani, Engkau telah berfirman, Engkau telah menyapa dengan firman yang menguatkan keluarga ini, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa setia, yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan mereka. Apapun juga tidak akan bisa memisahkan kami, memisahkan keluarga almarhum Bapak Ibu Rabani dari kasih-Mu. Kasih-Mu senantiasa nyata, kasih-Mu senantiasa Engkau berikan. Bahkan di balik peristiwa Engkau memanggil kembali pulang almarhum Ibu Endah Krismiati ke pangkuan, itu adalah wujud dari kasih. Engkau tidak meninggalkan saudara kami ini berlarut dalam penderitaan dan persoalan hidup di dunia. Engkau juga telah menyambut kembalinya saudara kami, dan saat ini sudah ada bersama-sama dengan Engkau. Dan kami yakin dan percaya bahwa keluarga besar almarhum Bapak Ibu Rabani
juga senantiasa ada di dalam kasih. Oleh karena mereka telah menerima kasih-Mu ya Tuhan, keluarga besar ini telah menerima kasih. Biar keluarga besar ini senantiasa tumbuh di dalam cinta kasih satu dengan yang lain, yang ditunjukkan di dalam saling peduli, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling bersama-sama melangkah, bergandeng tangan, bersama-sama hidup di dalam damai sejahtera. Engkau berkati keluarga Ibu Indri Astuti, keluarga Bapak Dunung Sutoto, keluarga Ibu Ria Prastianingsih, keluarga Bapak Puji Sri Widarto, keluarga Bapak Kumoro Ati, dan keluarga Ibu Diah Rahayu Mawantuningsih yang telah kehilangan adik yang dicintai. Tentunya duka mendalam ada pada saudara-saudara kami ini, oleh karena adik yang dikasih, yang dicintai harus pergi untuk menghadap Engkau. Di tengah kesedihan ini Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan dan juga kemampuan untuk memahami kasih-Mu, dan mereka dapat melangkah oleh karena dapat merasakan dan menghayati cinta kasih-Mu, melangkah di dalam berkarya, melangkah di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Terkhusus pada untuk Bapak Marman, suami dari Ibu Endah Krismiati, saat ini harus berjuang sendiri di dalam menghadapi kehidupan ini, karena tidak lagi bersama dengan almarhum Ibu Endah. Tetapi mampukan Bapak Marman untuk meyakinkan dirinya bahwa sebetulnya dia tidak sendiri karena ada Engkau. Engkau yang akan mampukan Bapak Marman ini untuk menghadapi segala sesuatunya dengan penuh sukacita, kekuatan daripada Tuhan. Karena kami yakin rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, dan segala sesuatu yang terjadi oleh karena kuasa-Mu, dan semuanya terbaik bagi kami. Kami serahkan keluarga besar almarhum Bapak Ibu Rapati ke dalam tangan kuasa, penyertaan, kekuatan, dan penghiburan, terkhusus Bapak Marman selaku suami dari Ibu Endah Krismiati. Terima kasih Tuhan, kami hanya berserah kepada-Mu, dan kami yakin Engkau akan menolong. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ketika kita telah disapa oleh firman Tuhan yang menyatakan segala sesuatunya tidak pernah akan memisahkan kita dari kuasa Tuhan, mari kita terus tenang di dalam menjalani hidup ini dengan menaikkan Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan
iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.